Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Manus Channel. Dan di video kali ini saya mau membahas tentang cara penyemaian stek batang anggur. Sebagaimana yang sudah kita ketahui bahwasanya ada beberapa cara atau metode yang bisa digunakan untuk menyemai atau stek batang pohon anggur. Di antaranya yaitu dengan cara langsung ditanam di media tanam atau tanah. Kemudian ada juga dengan cara pemeraman atau dipendam dengan media kokopit ataupun menggunakan serbuk kayu yang halus. Dan ada juga dengan cara stek batang dengan menggunakan air ya, perendaman stek batang dengan air. Saya rasa setiap metode atau cara itu memiliki kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Jadi bebas kita mau menggunakan metode atau cara apapun. Namun yang jelas tujuan kita tetap sama, yaitu memperbanyak stek batang anggur dengan cara masing-masing. Misalkan jika ingin menggunakan media tanam tanah secara langsung, hal yang perlu kita persiapkan yaitu tentu saja tanah yang poros, yaitu campuran dari tanah, pasir, juga kompos. Dan kalau bisa campurkan dengan arang sekam, karena porositas pada media tanam pohon anggur itu sangat penting ya. Dan kekurangannya apa kalau misalkan menggunakan media tanah? Ya tentu saja kalau kita lupa untuk menyiramnya, maka pertumbuhan dari akar yang ada di batang anggur juga akan mengalami gangguan atau terhenti. Karena media tanam yang menggunakan tanah, kalau kita lupa menyiram maka akan langsung kering. Begitu juga jika kita berlebihan dalam menyiramnya, maka bisa menyebabkan busuk akar pada batang anggur itu. Maka dari itu kita harus mengondisikan kondisi media tanam yang tanah itu harus tetap stabil dalam keadaan lembab, tidak terlalu becek dan juga tidak terlalu kering. Lalu bahan yang harus kita siapkan ya tentunya batang anggur itu sendiri. Dan di video ini saya akan mencoba untuk melakukan beberapa metode, yaitu metode tanah, media tanah maksudnya, menggunakan media tanam tanah langsung, dan juga menggunakan media air atau stek air, agar nanti kita bisa membuktikan pertumbuhan mana yang lebih baik antara menggunakan media tanam tanah langsung dengan media tanam dari air atau perendaman dengan air. Pilih stek batang atau batang anggur yang bagus, minimal tuh ada 3 tunas, karena yang akan kita jadikan mata tunas atau yang kita fokuskan keluarnya mata tunas nanti ada di 2 mata tunas yang di atas. Sedangkan mata tunas yang di bawah itu akan menjadi tempat keluarnya akar. Usahakan memilih batang anggur yang memiliki bat atau mata tunas, calon mata tunas yang besar, karena potensi sproutnya itu juga akan lebih besar. Oh iya, dan jangan sampai lupa posisi penanamannya jangan sampai terbalik. Nanti kalau terbalik maka mata tunas yang akan sprout, yang akan keluar juga terbalik juga. Untuk mengetahui posisi terbalik atau tidaknya ketika proses penanaman itu sangat mudah. Untuk pemula khususnya, ciri-ciri untuk mengetahuinya yaitu posisi cincin batang atau ruas dari batang anggur itu harus ada di bawah, sedangkan mata tunasnya ada di atas. Jangan sampai terbalik, mata tunas di bawah, cincin atau ruas dari batang anggur itu ada di atas. Kemudian kita potong sekitar 2 cm di bawah mata tunas atau di bawah cincin dari batang anggur itu. Setelah itu kita juga bisa melakukan memberikan sedikit luka di bagian bawahnya, dengan harapan dengan luka itu nanti akan keluar akar-akar yang terubus dari batang itu. Karena proses ini saya rasa lebih cepat ya dengan memberikan luka seperti ini.
Setelah melakukan penyiapan batang dengan memotong bagian bawah batang dan juga memberikan luka, saya sarankan untuk memberikan zat perangsang tumbuh. Kalian bisa menggunakan zat perangsang tumbuh yang dijual di pasaran atau bisa menggunakan JPT alami atau JPT nabati yang bisa kita dapatkan dari bahan dapur. Contohnya yang saya gunakan di sini adalah bawang merah. Saya menggunakan bawang merah karena bawang merah sendiri memiliki zat perangsang tumbuh alami ya. Jadi aman untuk digunakan. Yang saya parut, kemudian sebagian saya menggunakan cara perendaman dengan air. Saya campur air, kemudian batangnya saya rendam beberapa saat, 15 hingga 20 menit. Kemudian sebagian lagi yang terutama di batang besar, saya mengoleskannya di bagian yang saya lukai tadi dan di bawah dari batang anggur itu. Setelah proses perendaman dengan air bawang selesai, saya melakukan penanaman langsung ke media tanam, yaitu dengan media tanam tanah ya. Tadi campuran tanah antara sekam bakar, tanah, juga sedikit kompos untuk menjaga porositas dari media tanam itu, lalu melakukan penyungkupan. Selanjutnya metode kedua, saya menggunakan teknik perendaman dari cairan bawang ya. Maksudnya sebelumnya saya rendam dengan cairan bawang yang sudah saya parut. Setelah 15 hingga 20 menit, lalu saya masukkan ke dalam air. Lakukan perendaman ini dengan cara rendam di atas cincin atau mata tunas. Intinya mata tunas dari batang yang kita rendam ini harus tenggelam dengan air, karena itu nanti akan memicu keluarnya akar. Untuk media perendaman kita bisa menggunakan apa saja, bebas. Kalau bisa menggunakan bahan yang transparan ya, seperti gelas, atau bisa juga menggunakan bekas botol air mineral yang sudah kita potong. Sesuaikan dengan ketinggiannya. Kenapa kok harus menggunakan itu? Intinya kita menggunakan media yang bening agar kita bisa selalu memantau perkembangan dari turbusnya akar-akar baru ini. Dan jangan lupa selama 2 atau 3 hari sekali ganti airnya. Kalau sudah keruh diganti dengan air yang baru, karena kalau air sudah keruh itu bisa menjadi sumber penyakit ya, nanti bisa merusak dari bahan atau batang anggur ini. Atau kalian juga bisa menambahkan sedikit saja arang dari batok kelapa ataupun arang kayu seperti ini. Fungsinya dari arang ini adalah menyerap kotoran atau mencegah adanya jamur yang bisa saja muncul dan menempel di batang anggur ini. Dan tetap saja 2 atau 3 hari sekali kita harus mengganti air dari perendaman ini untuk selalu menjaga kondisi kebersihannya. Setelah semuanya dilakukan, jangan lupa melakukan penyungkupan untuk menjaga kadar air dan suhu agar tetap stabil, serta mengurangi penguapan yang secara berlebihan. Lalu simpan di tempat teduh, jauhkan dari sinar matahari langsung. Kita akan menunggu 2 hingga 3 minggu, pasti akan ada perubahan, entah itu turbus tunas terlebih dahulu ataupun akar terlebih dahulu. Sambil kita pantau untuk yang perendaman, jangan lupa 2-3 hari diganti airnya. Oke kawan, ini sudah 1 minggu berlalu setelah saya melakukan berbagai macam eksperimen metode cara penyetekan batang pohon anggur. Yang ini saya menggunakan media air, kemudian ada yang saya sungkup, ada yang saya ikat dengan plastik wrapping seperti ini, ada juga yang saya sungkup tapi menggunakan media tanah langsung seperti ini. Media campurannya ini campuran kompos, tanah, juga tanah humus ya dari pohon bambu. Dan 1 minggu setelah setelah penyemaian, saya akan mencoba untuk melihat satu persatu hasilnya. Pertama dari media tanam dengan cara
rendam air atau stek air. Ini saya sudah melihat ada beberapa tunas yang pecah seperti ini ya. Ini sudah ada mata tunas yang sprot. Yang ini juga kayaknya namanya bentar lagi mau sprot. Ini sudah istilahnya kalau sini itu metentang. Meskipun bagian perakarannya belum keluar, tapi dia sudah mengeluarkan calon tunas. Ini agak blur ya. Nah, ini ada tunas. Sudah ada 2. Ini juga sudah ada 2. Dan ini ada yang saya lukai bawahnya. Berharap bagian bawah nanti ini keluar calon akar. Ini sudah ada mulai terubus sedikit akarnya, mulai bermunculan. Kemudian yang lainnya belum ada, dan ini juga sudah ada yang gugus. Akar mulai bermunculan ini sedikit. Saya akan tetap melakukannya perendaman selama kurang lebih 2 minggu ya. Nanti kalau perakarannya sudah keluar, baru saya akan pindah tanamkan ke media tanah ya. Oke, ini juga sudah mulai gugus, dan ini sudah mulai mengeluarkan serabut-serabut akar meskipun baru sedikit. Tuh kamera saya jelek ini. Sudah mengeluarkan serabut-serabut sedikit ini. Akarnya sudah mulai kelihatan, tapi meskipun baru sedikit, tapi sudah ada perkembangan pertanda bahwa ini mau akan keluar akar. Kemudian yang menggunakan media tanah langsung, contohnya seperti ini saya lihat belum ada penampakan ya. Nanti mungkin 1 minggu kemudian baru bisa ada perubahan. Ini biarkan saja, belum ada penampakan. Ini juga yang saya menggunakan media wrapping, juga belum ada penampakan dari calon mata tunas, belum kelihatan. Dan yang ini, nah ini sudah keluar ya, sudah keluar, tapi saya tidak berani membuka akarnya ya. Saya hanya akan membuka sungkupnya saja, karena dia sudah mulai terubus. Aduh, bismillah. Wah, agak repot nih, sebentar. Karena terubusnya agak besar ini, jadi saya akan menggunakan cutter untuk memotong langsung bagian plastiknya. Oke, ini dia penampakan dari terubusnya mata tunas.
keluar. Dan saya akan terus memantau, mengawal dari pertumbuhan ini. Ini ada dua, satu ya. Yang di bawah juga. Ini belum keluar mata tutasnya. Dan yang lainnya saya lihat juga belum ada perubahan dari pertama kali saya tanam. Dan untuk yang bonggol besar kayaknya butuh waktu lama ini. Saya perhatikan belum ada tanda-tanda, keluarnya tunas. Akan saya terus pantau. Ini juga langsung di media polybag. Ini belum ada. Jadi kesimpulannya seperti ini. Untuk cara atau metode penanaman stek batang air seperti ini, ataupun menggunakan metode langsung ke media tanah seperti ini, sebenarnya sama-sama bisa menumbuhkan tunas. Namun dari hasil eksperimen yang saya lakukan ini, antara perendaman dengan air dengan penanaman langsung di media tanah, saya lihat perkembangannya yang di media tanah yang tumbuh hanya satu, ini bertahan ya. Sedangkan yang media air ada 4, pertumbuhannya yang langsung memecah tunas ada 4. 1, 2, 3, 4. Sedangkan yang dari media tanah hanya satu, ini saja. Jadi kesimpulan keseluruhan, untuk cara lebih cepat menggunakan media stek air. Namun jika kalian ingin langsung ke dalam tanah, media tanah, usahakan media tanahnya tuh jangan sampai becek dan juga jangan sampai kering. Lembab tidak berarti harus becek, seperti itu. Oke, saya rasa cukup sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.